Tragedi tentang Afan Kurniawan belum selesai. Afan Kurniawan adalah nama pengemudi ojek online yang pada situasi demonstrasi rusuh di bulan Agustus lalu terlindas rantis polisi. Pertanggungjawaban etik bagi para personil polisi yang terlibat sudah selesai. Tinggal lagi dua nama, yaitu Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat, yang degup jantung mereka pada hari-hari belakangan ini tampaknya berpacu lebih kencang. Karena proses pertanggungjawaban pidana menunggu mereka. Hukuman berat, hukuman ringan, perkiraan saya hukumannya tidak seberapa. Bekerja sebagai polisi memang memunculkan kesan sebagai manusia yang superpower. Dikdaya, tidak pernah lelah, tidak pernah takut, tidak pernah capek, tidak pernah sakit. Tapi andaikan seragam mereka ditanggalkan, pangkat mereka disimpan, maka sesungguhnya kita sedang menatap manusia yang sama dengan kita. Dengan gejolak sedemikian rupa, dengan gejolak psikologis yang tidak ada bedanya, yang bisa naik, bisa turun. Menurut saya, mengembalikan personil polisi kembali sebagai manusia biasa, inilah pokok awal untuk memahami apa yang terjadi di balik peristiwa meledaknya rantis polisi ke tubuh Afan Kurniawan. Kita bicara tentang dua nama, yaitu Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat yang perkiraan saya didera rasa takut pada malam yang menyedihkan sekaligus menakutkan itu. Saya memilih untuk memahami peristiwa terlibatnya Afan Kurniawan ke dalam dua episode. Episode pertama adalah ketika rantis polisi menabrak tubuh Afan Kurniawan. Sementara episode kedua adalah momen ketika rantis lantas melihat tubuh Afan Kurniawan dan pergi dari TKP. Kita mulai dari analisis tentang momen pertama. Momen ketika rantis menabrak tubuh Afan. Situasi ini tentu saja tidak bisa kita pahami sebagai situasi yang normal. Ini situasi huru-hara, kepanikan, ketakutan, bahkan kemarahan bercampur baur di dalamnya. Nah, yang bisa kita lihat adalah bahwa rantis bergerak sendirian. Bagi saya ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat janggal. Di mana polisi-polisi lainnya? Di mana rantis-rantis lainnya? Apa penjelasannya sampai cuma ada satu rantis yang melintas di kawasan tersebut? Ini satu PR yang semestinya juga bisa dijawab oleh otoritas Polda Metro Jaya untuk memastikan benarkah hanya dua nama saja yang patut dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Adakah kemungkinan kesalahan secara sistemik yang berlangsung malam itu yang menjadi latar belakang kenapa sampai kemudian sekali lagi ada satu rantis yang tersisih, yang tercecer, yang tertinggal sendirian di lokasi tersebut. Kita bisa melihat bagaimana rantis bergerak dengan kecepatan yang sesungguhnya masih bisa dikendalikan oleh si pengemudi. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa tabrakan tetap saja terjadi? Dalam situasi seramai itu, sekacau itu, pengemudi tidak bisa berfokus semata-mata melihat lurus ke depan. Pergerakan massa dalam jumlah yang besar secara acak dan menyebar membuat pengemudi rantis harus menyapu pandangannya ke banyak titik untuk menghindari tabrakan. Menjelang momen tabrakan, terlihat ada dua orang yang patut menjadi perhatian. Orang berjaket hitam dan orang berjaket hijau. Orang berjaket hijau ini adalah almarhum Afan. Kedua orang ini berada pada posisi yang berdekatan sedemikian rupa dengan rantis. Mereka bergerak dengan posisi tubuh, pola, dan kecepatan yang berbeda satu sama lain. Ketika rantis bergerak maju secara bertahap, rantis terlebih dahulu harus menghindar dari orang berjaket hitam. Dan dalam tempo yang sangat singkat, si pengemudi rantis hanya punya satu pilihan, yaitu spontan banting setir ke kiri. Sesungguhnya perilaku si pengemudi sudah benar. Dia beradaptasi sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan orang berjaket hitam. Namun naasnya pada tahap berikutnya,
tabrakan dengan orang berjaket hijau tidak terhindarkan. Rantis bergerak konstan dengan kecepatan yang kurang lebih sama, sementara orang berbaju hijau tidak sama, baik posisi tubuh, pola, dan kecepatannya. Adaptasi yang dilakukan oleh si pengemudi yang sebelumnya berhasil menghindari tabrakan justru tak terelakkan membentur tubuh orang berjaket hijau. Namun sekali lagi, penting untuk dipahami, tabrakan antara Rantis dengan orang berbaju hijau tidak terelakkan dikarenakan sesaat sebelumnya Rantis banting setir ke kiri guna menghindari tabrakan dengan orang berjaket hitam. Begitu menabrak orang berjaket hijau, Rantis berhenti. Ini mengindikasikan bahwa sesaat setelah terjadinya benturan, si pengemudi masih cukup mampu mengendalikan diri. Terlepas apakah kendali itu datang dari diri si pengemudi sendiri ataukah justru dari penumpang lainnya. Rantis kemudian bergerak. Selesai sudah episode pertama. Kita simpulkan, Rantis tidak sungguh-sungguh secara sengaja apalagi terencana menabrakkan diri ke si orang berbaju hijau. Tapi tabrakan adalah peristiwa yang tidak terhindarkan ketika Rantis mencoba menghindari benturan dengan orang berjaket hitam. Kita masuk ke episode yang kedua. Ketika Rantis pada akhirnya secara mengerikan memilih untuk melindas tubuh Afan dan berpindah dari lokasi kejadian. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si pengemudi Rantis adalah manifestasi flight. Flight atau terbang jauh, demikian terjemahan bebasnya, adalah wujud betapa pada diri si pengemudi dan juga mungkin orang-orang yang ada di dalam Rantis itu, mereka dilanda kepanikan. Dalam kondisi panik, mereka cuma berpikir tentang hal yang sangat mendasar, yaitu menghindari kematian, menyelamatkan diri dari kemungkinan menjadi sasaran amukan massa. Jadi ada dua kondisi psikologis yang berbeda. Pada momen ketika tabrakan berlangsung, si pengemudi melakukan apa yang diistilahkan sebagai negligence. Pada momen tabrakan itu, sama sekali tidak terpikir oleh si pengemudi bahwa apa yang dia lakukan akan memunculkan konsekuensi yang berbahaya bagi orang lain. Sementara pada momen kedua, yaitu ketika Rantis melihat tubuh Afan, ini diistilahkan sebagai recklessness. Perkiraan saya, si pengemudi tahu bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan cedera parah atau bahkan mungkin kematian pada diri Afan. Namun si pengemudi memilih untuk mengesampingkan atau menihilkan imajinasi tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Dengan kronologi sedemikian rupa, mari kita simpulkan. Peristiwa ini sekali lagi harus kita sepakati peristiwa naas yang sangat menyedihkan, yang sangat menakutkan, bahkan beralasan kalau kemudian kita respon dengan kemarahan. Tetapi ada dua momen dengan dua kondisi psikologis yang ternyata berbeda satu sama lain. Yang satu adalah negligence, yang lainnya adalah recklessness. Terlepas apapun itu, negligence dan recklessness dalam urut-urutan mens rea berada pada peringkat bawah. Ini bermakna bahwa perkiraan saya nantinya adalah seandainya Kompol Kosmas Kajugai dan Bribka Rohmat terbukti sah dan meyakinkan melakukan pidana, hukuman bagi mereka akan ringan. Perbuatan mereka tidak memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang berencana, juga tidak bisa dianggap sebagai perbuatan yang biasa-biasa saja, tetapi ini merupakan perbuatan yang merupakan pancaran dari jiwa manusia polisi yang ternyata juga rentan terhadap ketakutan. Pada tempo tertentu tidak terpikir oleh mereka bahwa apa yang mereka lakukan akan bisa mengakibatkan orang cedera parah atau bahkan meninggal dunia. Sementara pada tempo berikutnya masuk ke dalam pemikiran mereka bahwa dengan melihat tubuh Afan sedemikian rupa akan mendatangkan malapetaka. Tapi karena didorong oleh kepanikan, dilatari oleh ketakutan,
Mereka pilih untuk mengesampingkan pemikiran tentang dampak naas yang bisa dialami oleh Afan. Kita cuma berharap satu hal. Tidak ada jiwa korsa menyimpang. Tidak ada upaya menutup-nutupi kasus ini semata-mata demi menjaga kehormatan sesama korps polisi. Kita risau, kita prihatin dengan nasib para polisi yang terlibat peristiwa ini. Tapi izinkan saya untuk lebih mengulurkan simpati kepada almarhum Afan. Proses pidana yang transparan, yang memenuhi syarat keadilan, inilah yang akan bisa menjadi sedikit penawar bagi Afan, bagi keluarganya, dan bagi kita semua.